Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kembali lagi pada pertemuan kali ini pada kelas estimasi biaya konstruksi dan sanitasi perawatan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kompetensi dasar 3.1 dan 4.1 tentang tahap pelaksanaan pekerjaan pembangunan konstruksi. Simak baik-baik ya video selanjutnya. Yang pertama, tentang pengertian estimasi biaya konstruksi. Estimasi biaya konstruksi sendiri merupakan proses analisis perhitungan berdasarkan metode konstruksi, volume pekerjaan, dan ketersediaan berbagai sumber daya, di mana keseluruhannya membentuk operasi pelaksanaan optimal yang membutuhkan pembiayaan. Fungsi estimasi biaya konstruksi sendiri memegang peran penting dalam penyelenggaraan proyek konstruksi. Selain untuk mengetahui berapa besar investasi yang akan diperlukan, juga untuk merencanakan dan mengendalikan sumber daya proyek yang akan digunakan. Contohnya, tenaga kerja, material, peralatan, dan waktu pelaksanaan. Jenis estimasi biaya konstruksi sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, estimasi kasar, yaitu untuk pemilik. Estimasi ini dibutuhkan oleh pemilik untuk memutuskan akan melaksanakan ide membangun proyek atau tidak. Biasanya, pemilik dibantu dengan studi kelayakan. Yang kedua, estimasi pendahuluan oleh konsultan perencana. Estimasi ini dilakukan setelah desain selesai dibuat oleh konsultan perencana. Estimasi ini lebih teliti daripada estimasi yang sebelumnya, karena ada gambar dan RKS yang sudah lengkap. Yang ketiga adalah estimasi detail oleh kontraktor. Estimasi ini dibuat oleh kontraktor setelah melihat desain konsultan perencana. Estimasi dibuat lebih rinci dan teliti karena sudah memperhitungkan segala kemungkinan. Yang selanjutnya adalah biaya sesungguhnya. Bagi pemilik sebetulnya fixed price yang tercantum dalam kontrak adalah yang terakhir, kecuali dalam pelaksanaan terjadi pekerjaan tambahan atau kurang. Bagi kontraktor sendiri, penerimaan nilai yang fix, sedangkan pengeluaran adalah real cost, yaitu segala yang dikeluarkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Adapun skema pekerjaan dimulai dengan keinginan prinsipal atau ketua, kemudian sketsa, perencana, gambar perencana, bestek, rencana biaya, pelelangan, kemudian gambar revisi. Tahap pekerjaan pembangunan sendiri yaitu studi pendahuluan, studi kelayakan, perencanaan, pembangunan fisik, dan operasi pemeliharaan. Lalu siapa saja yang terlibat dalam pembangunan? Yang pertama adalah prinsipal atau owner, yaitu pihak yang berada dalam posisi memberi tugas. Pihak inilah yang nantinya memiliki atau menggunakan bangunan tersebut. Yang kedua adalah perencana atau konsultan, yaitu pihak yang berada pada posisi penerima tugas perencanaan dari prinsipal. Oleh karena itu, pihak ini harus ahli dalam perencanaan bangunan. Kontraktor atau pemborong, yaitu pihak yang bertugas sebagai penerima tugas dari prinsipal, tapi dalam hal ini
mewujudkan fisik bangunan di lapangan. Yang keempat adalah pelaksana. Merupakan pihak yang bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan fisik bangunan di lapangan. Bisa juga merupakan perwakilan dari kontraktor atau pemborong. Yang kelima adalah pengawas. Pihak yang bertanggung jawab mengawasi jalannya pembangunan yang dilaksanakan oleh pelaksana. Yang selanjutnya adalah persiapan pelaksanaan pekerjaan. Adapun pekerjaan konstruksi bangunan gedung antara lain pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, fondasi, struktur beton, pasangan tembok, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah tahap perencanaan, yaitu pada tahap ini perumusan ide akan seperti apa bangunan nanti, fungsinya, besar atau biayanya, dan lain-lain. Perumusan untuk mengelola data awal seperti luas lahan, kondisi sekitar, peraturan di lokasi, anggaran yang dimiliki, dan sebagainya. Tahap perancangan. Berdasarkan rumusan ide atau dilakukan perancangan bangunan, mengatur tata letak, mendesain model bangunan, hingga detail ornamen dan rencana instalasinya. Sebelum melakukan pekerjaan konstruksi, harus melakukan izin mendirikan bangunan. Pengurusan izin mendirikan bangunan merupakan izin yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk mengatur, mengawasi, serta mengendalikan terhadap setiap kegiatan membangun, memperbaiki, merombak, atau merobohkan bangunan agar desain pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tata ruang yang berlaku. Izin bangunan diperlukan jika mendirikan bangunan yang tidak permanen, memperluas bangunan yang sudah ada, mendirikan bangunan sementara dalam pelaksanaan pembangunan, mendirikan bangunan yang sesuai dengan undang-undang atau perda. Izin bangunan tidak diperlukan jika membuat lubang ventilasi, membongkar bangunan yang tidak membahayakan, mendirikan bangunan untuk keperluan binatang atau tidak permanen, membuat patung, taman, dan lain-lain. Larangan mendirikan bangunan. Tidak memiliki izin dari yang berwenang, menyimpang dari ketentuan syarat rencana yang sudah diizinkan, mendirikan bangunan di atas tanah orang lain tanpa memiliki izin dari pemilik. Rencana pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan gambar rencana yang telah dimiliki, bisa merumuskan besaran material yang akan kita beli. Tahapan pembelian material, menseleksi pelaksana bangunan, subkontraktor, dan mempersiapkan kontrak kerja dengan pihak lain. Yang pertama adalah tahap persiapan. Tahap persiapan ini termasuk pembersihan lahan dari timbunan sampah, tumbuhan liar, dan binatang liar. Kemudian pembuatan bedeng. Selanjutnya adalah pembuatan smoothboard jika belum tersedia air pump, dan pemasangan bopleng. Pekerjaan fondasi. Pekerjaan galian tanah berupa pekerjaan galian tanah, urugan tanah, dan meratakan serta memadatkan tanah. Pembuatan fondasi berupa penggalian tanah fondasi mengikuti gambar rencana dan memasang fondasi. Pekerjaan struktur. Pekerjaan beton dan pembesian berupa pembuatan frame, balok-balok struktur dengan beton bertulang, yaitu slope yang merupakan balok beton bertulang yang mendatar dibuat di atas fondasi. Kolom yang merupakan tiang tegak lurus terhadap slope, dan ring bulk yang merupakan slope tetapi dibangun di atas kolom-kolom. Stagger adalah perancang atau alat bantu mendirikan bangunan. Stagger sendiri bisa berupa konstruksi tangga kayu atau besi. Pekerjaan pasangan bata atau dinding, yaitu berupa penyusunan bata
biasanya batu bata atau batako, bata ringan atau hebel, dengan adukan semen atau semen khusus serta pelapisan acian pada profil kasar dinding bata. Struktur beton bertulang, pemplesteran lantai untuk mendapatkan bidang datar sehingga tertutup rapi. Pekerjaan kusen dan penutupnya, yaitu berupa pemasangan kusen-kusen pada sisi dinding tertentu untuk akses keluar masuk penghuni, barang, dan penghawaan udara lainnya. Pelapisan kusen sendiri bisa menggunakan dengan politur, melamik, atau cat duko agar awet dan enak dipandang mata, serta pemasangan kunci-kunci pada pintu dan jendela, termasuk pemasangan penggantung dan handle pintu. Pekerjaan atap dan penutupnya berupa pemasangan rangka atap, kuda-kuda, gording, nok, kasel, dan rai, pemasangan aluminium foil jika perlu, dan pemasangan genteng beserta aksesorisnya. Pekerjaan plumbing dan mechanical electrical, pemasangan sanitasi berupa pemasangan kakus, WC, wastafel, bathtub, pemanas air kamar mandi, kaca rias, dan lain-lain. Instalasi pipa air bersih dan kotor, yaitu berupa pemasangan pipa-pipa saluran air bersih untuk keperluan memasak, mencuci, dan mandi. Instalasi listrik berupa pemasangan jaringan kabel listrik dari meteran listrik, kotak sekring, kotak MCB, sampai ke titik lampu penerangan, stop kontak, dan saklar. Yang terakhir adalah pekerjaan finishing. Pemasangan material lantai dan dinding berupa pemasangan bagian-bagian yang diinginkan seperti kamar mandi, dapur, hingga tampak muka rumah. Pekerjaan finishing kusen berupa pelapisan kusen yang terbuat dari kayu dengan politur, melamik, cat duko, dan agar awet dan sedap dipandang, serta pemasangan kunci-kunci pada pintu dan jendela. Pekerjaan finishing pada plafon yaitu berupa pemasangan rangka besi holo atau kayu kaso dan lembaran-lembaran penutup langit-langit agar terlihat rapi. Pekerjaan pengecatan berupa pengecatan dengan cat tembok di bagian interior dan eksterior rumah, termasuk plafon. Nah, dari pelajaran pada kesempatan ini, apa yang kita pahami tentang pekerjaan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung setelah mengikuti video tadi. Kemudian, untuk tugas hari ini saya akan memberikan latihan soal. Jangan lupa untuk dikumpulkan minggu depan melalui Google Form yang sudah saya share nanti. Terima kasih untuk yang sudah memperhatikan video pembelajaran kali ini. Jangan lupa soalnya dikerjakan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.